Assalamualaikum semuanya. Yang kangen dengan jajanan ini atau yang belum pernah nyobain, sok langsung aja cobain di rumah. Karena cara pembuatannya gampang banget dan ini pastinya enak banget. Jadi stay tune terus ya. Buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lesa RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita buat. Di langkah pertama kita siapkan dulu aja. Di sini aku ada tusuk sate ya teman-teman ya. Jadi tusuk satenya tuh aku belah dua seperti ini. Ini bagian belakangnya, jadi bukan bagian yang runcingnya. Ini bagian yang tumpulnya ya. Ini bagian tumpulnya aku belah dua seperti ini. Ini adalah cara termudah ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang masih pemula, ini wajib banget caranya diginiin ya. Tapi kalau udah ahli nggak perlu diginiin ya. Dan lanjut kita langsung aja ke langkah pertama. Di sini aku siapkan wadah. Dan lanjut di sini aku ada tepung tapioka atau tepung kanji. Ini aku sendokin ya. Untuk takaran gram-gramnya aku pakainya 150 gram. Untuk takaran sendoknya silahkan hitung sendiri. Lanjut di sini aku ada air bersih. Nah, ini air bersihnya. Aku pakainya itu 400 ml ya teman-teman ya. Ini aku masukinnya bertahap seperti ini aja. Jadi di video kali ini aku mau bikin cilung ya teman-teman ya. Cilung atau juga bisa disebut papeda ya. Kalau papeda di Makassar tuh beda lagi. Tapi di sini aku mau bikin cilung, aci gulung yang teksturnya itu kenyal dan lembut banget. Jadi cocok banget buat jajanan anak SD. Tapi cilung kali ini cocok juga buat orang dewasa ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja cobain di rumah ya. Setelah tepungnya larut seperti ini, langsung aja kita tambahkan perasa ya. Di sini aku ada kaldu jamur, aku pakainya kurang lebih 1 sendok makan seperti ini. Dan lanjut aku ada gula pasir juga. Gula pasirnya aku pakai seujung sendok makan aja. Dan ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan langsung aja kita masak. Eits, sebelum kita masak seperti ini, kita juga perlu siapin bahan-bahan lainnya ya. Jadi seperti ada namanya bumbu taburnya, margarin, juga ada saus ya teman-teman ya. Kalau suka saus itu boleh tambahin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lanjut aja, di sini aku akan siapkan wadah seperti ini dan aku juga ada 2 butir telur. Ini langsung aja aku pecahin dan langsung aja aku kocok lepas ya. Dan setelah itu langsung aja kita siap masak. Di sini aku udah siapkan teflon, harus yang anti lengket ya. Dan langsung aja aku tambahin margarin. Setelah itu langsung aja kita tuangkan 2 sendok makan telur seperti ini. Nah seperti ini aja ya. Kita tuanginnya 2 sendok makan aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Cukup 2 sendok makan seperti ini. Dan kita ratakan telurnya dengan sendok atau kita goyang-goyangin teflonnya ya. Lanjut setelah itu untuk adonan tepungnya kita aduk dulu. Biasanya kalau tepung kanji atau tepung tapioka itu sering ngendap ya. Jadi kita perlu aduk-aduk dulu seperti ini sebentar aja sampai dia agak ringan. Setelah ringan langsung aja kita masukin. Untuk takarannya aku pakai 2 sendok sup ya. Jadi 2 sendok seperti ini. Jangan berlebih ya teman-teman ya, karena ini udah takaran. Jadi cukup 2 sendok sup seperti ini. Setelah itu langsung aja kita putar-putar teflonnya seperti ini sampai dia benar-benar merata. Ini memang agak sedikit susah nempelnya karena memang masih belum panas ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti udah panas dia gampang banget nempelnya dan kita harus gerak cepat tangannya. Dan lanjut di sini aku ada bumbu tabur, aku pakainya ekstra pedas, boleh pakai apa aja. Untuk rasanya bebas ya teman-teman ya, bisa jagung bakar, jagung manis. Ini aku pakai filternya dengan menggunakan saringan seperti ini biar dia lebih rata. Ini kita taburin seperti ini aja secukupnya. Setelah itu langsung aja di sini aku ada saus ya teman-teman ya. Jadi kalau tambahin saus seperti ini rasanya lebih mantap menurut aku. Jadi teman-teman perlu nambahin saus seperti ini. Nah seperti ini aja caranya, mudah banget. Ini kita tunggu sebentar ya teman-teman ya sampai si acinya agak sedikit bening. Nah setelah bening seperti ini langsung aja kita gulung. Nah saran aku nih teman-teman, kalau buat belum bisa buat ngegulung ini, jadi perlu dibikin seperti ini ya. Dan aku juga ada tipsnya yang lain. Kalau misalnya ngegulung ini susah, maksudnya pas di tengah jalan dia copot, misalnya ini ya teman-teman ya. Nah ini kan copot teman-teman, jadi digulung itu udah nggak bisa. susah seperti ini ya. Nah ini kita bisa bantu lagi, kita ambil satu lagi tusuknya seperti ini, lalu kita bantu seperti ini ya caranya ya.
Nah seperti ini aja pasti bisa digulung. Nah ini dia, jadi deh. Ini namanya cilung teman-teman. Cilung ini mirip seperti cimol tapi dia nggak ada crispy sama sekali. Dan ini kenyal, lembek seperti gitu dan pastinya enak banget. Jadi teman-teman wajib cobain menurut aku. Dan ini aku akan ulangin lagi. Jadi pantengin sampai bisa ya. Dan untuk detail harga bahan dan juga harga jualnya, teman-teman bisa langsung cek deskripsi box. Aku tulisin lengkap di sana. Jadi buat teman-teman yang mau jualan, ini cocok banget dijadiin ide bisnis. Apalagi anak-anak udah mulai masuk sekolah ya teman-teman ya. Anak-anak sekolah udah pada mulai masuk dan otomatis ini jadi peluang atau kesempatan baru buat teman-teman yang mau jualan. Dan ini dia hasilnya. Setelah aku buat semuanya, hasilnya banyak banget. Teman-teman bisa hitung sendiri atau bisa juga baca di deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Jadi cara buat cilung atau pepera ini gampang banget dan caranya mudah banget, serta bahan-bahan atau modalnya gampang banget dicarinya. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau pengen bikin di rumah, sok langsung aja cobain di rumah karena cara pembuatannya gampang banget. Dan tanpa berlama-lama ini langsung aja aku cobain ya teman-teman ya. Dan di sini aku ada yang original. Nah ini dia. Jadi telurnya kehabisan dan hasil yang terakhir ini sisanya. Aku ada yang original seperti ini, jadi cuman pakai saus dan pakai bumbunya aja. Dan ini langsung aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kenyal banget teman-teman. Dan yang original aja enak. Kalau yang original dijual 1000-an juga oke banget ya. Ini dijual 1000-an oke banget ya teman-teman ya. Walaupun tanpa telur seperti ini pasti enak banget teman-teman. Apalagi kalau pakai telur. Kalau untuk yang telur ini biasanya dijual harga 2000-an sampai 2500-an. Dan ini aku akan review juga yang ada telurnya. Dan ini pastinya nikmat banget dan nikmat parah. Aku bikinnya sampai nambah dong gara-gara ini enak banget teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videoku, jangan lupa untuk klik like dan share jika bermanfaat ya. See you ya di next video. Thank you.